Oke baik, selamat bergabung kembali, selamat bertemu kembali di my channel Benji TMG. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tetap dengan sekilas pemrograman, yaitu di bagian list. Apa itu list? Nah, di sini sudah ada materi yang sudah disuguhkan untuk kita bahas bersama sebagai berikut. List. List itu merupakan tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai. Sebelum itu kita coba review kembali dengan beberapa contoh di bawah ini. Nah, int. Untuk tipe data int itu untuk bilangan bulat. A sama dengan 5. Nah, di bilangan bulat di sini yaitu 5. Atau int A sama dengan 1 eksponen 9. Maksudnya di sini yaitu 1 memiliki 9 angka di belakang, itu 0. Maka ini dimaksud dengan 1 miliar. Selanjutnya itu boolean. Nah, di boolean tentunya kita akan menjumpai istilah true dan false. Maka ketika true, proses akan berjalan dengan perintah true. Ketika false, proses akan berjalan jika ada perintah yang disuguhkan untuk false. Selanjutnya string. Nah, di string ini kita membahas mengenai kumpulan karakter. Contohnya ini sudah ada A sama dengan tanda kutip 2 Vcom. Lalu bisa saja tanda kutip 1, yaitu sysfo. Nah, selanjutnya ada float. Ini lawan kata dari int. Nah, float ini untuk bilangan pecahan seperti contoh di bawah ini. A sama dengan 2,5. Nah, selanjutnya A sama dengan 2,0005. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama, yaitu mengenai list. List. A sama dengan tanda kurung siku 2437, tanda kurung siku. Ini yang membuat perbedaan untuk beberapa pelajaran mengenai program kita sebelumnya. Tanda kurung yang ada pada list. Sebelumnya kita menggunakan tanda kurung biasa. Nah, di sini menggunakan tanda kurung ini. Mengapa? Kenapa harus ini? Nah, tentu kita harus mengetahuinya. Maka kita akan bahas bersama dari video berikut ini. Latihan 1, langsung saja kita diberikan sudah soal untuk memperdalam kenapa harus menggunakan tanda kurung siku. Nah, di sini ada soal menginput 10 buah data berat buah dalam suatu variabel list. Nah, satu variabel list. Berat buah itu sebagai variabel list. Tetapi menggunakan tanda garis bawah ya, tidak boleh spasi karena program tidak akan berjalan. Sudah ada kode berat buah sama dengan digunakan tanda kurung siku 3,8, 5,5, 7,5, 5,7, 6,0, 5,8, 4,7, 5,9, 8,1, 7,7. Tanda kurung tutup dilakukan perintah komentar dalam kilogram dibuat. Ya, ini sudah nampak, ini adalah komentar, tidak akan berpengaruh. Lalu selanjutnya tampilkan berat buah, print berat buah, tanda pembuka kurung siku tadi 0, dan tanda kurung tutupnya lagi dengan komentar 3,8. Mengapa 3,8? Pasti ada alasannya. Nah, ternyata kita bisa pahami dari sini 0. Mengapa 0? Karena dalam list ini dimulai dari 0. Bahwasanya nilai yang ada dalam variabel list itu dari awal itu dimulai dari 0. 3,8 ya tentu 3,8 sebagai berat buah yang pertama. Lalu yang kedua itu sebagai yang pertama. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9. Nah, ke-9 ada juga dibuat untuk print berat buah 9, 7,7. Nah, tentu tadi kita hitung bersama itu ya itu 7,7. Oke, coba saja kita langsung buat kode program ya, supaya kita lebih memahami. Kita langsung copy saja. Setelah kita copy nanti bisa kita bahas bersama. Idle sudah ada tadi ya. Kita coba buat file baru.
Ctrl S ya, sebelumnya kita buat namanya list program. Nah, kita langsung Ctrl V. Untuk ini kita buat sebagai komentar. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita hapus dulu, kita hasilkan dulu perintah yang pertama, yaitu print berat buah. Dengan list yang di atas sudah ada. Kita lihat hasilnya. Ini berat buah 3,8, 5,5, 7,5, sama dengan perintah atau isi dari list berat buah 3,8. Tentu 3,8, 5,5 semua yang ada di sini akan di print dengan perintah print berat buah. Selanjutnya kita masuk pada perintah selanjutnya, yaitu ada print berat buah ke 0, print berat buah ke 9. Nah, kita buat saja. Print berat buah ke 0 berapa jika kita run? Kita lihat 3,8. Nah, iya, tentu 3,8 karena berat buah ke 0 itu 3,8. Di variabel list isinya itu dimulai dari 0. Satu lagi ada tadi perintah print berat buah 9. Kita lihat run. Nah, hasilnya 7,7. Betul ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sudah contoh yang pertama. Ada lagi, kita lihat ke bawah. Nah, ada latihan yang kedua, yaitu menginput banyak mahasiswa dengan n sebagai variabel list. Nah, kita lihat n sama dengan in. Kenapa in? Tentu berapa orang, berapa banyak mahasiswa itu memiliki nilai bilangan bulat, tidak pecahan. 2, 4, 5, 10. Tidak pernah ada dibilang 2,5 mahasiswa, tidak ada. Lalu input tinggi mahasiswa, ya tentu setelah ada perintah untuk menginput banyak mahasiswa, ada input tinggi mahasiswa. I sama dengan tinggi MHS, while I digunakan boolean. Jika I lebih kecil dari besar N, maka perintah akan dijalankan. Selanjutnya, olah data, tentukan jumlah tinggi. Tentukan rata-rata tinggi, dan urutkan data tinggi secara menaik dari data kecil ke besar. Ascending, untuk kecil ke besar, descending, menurun dari data besar ke kecil. Dengan rumus tinggi MHS, sort. Oke, kode lengkap sudah ada, kita tinggal copy supaya kita jalankan, dan kita bahas satu persatu nanti di kode program. Oke, langsung saja kita copy paste. Untuk yang pertama, tinggi mahasiswa dulu kita berikan penjelasan ya. And input. Nah, di sini. Kita coba run. Kenapa perintah input? Karena kita menginput dari komputer. Nah, sudah ada di sini. Kita buat 4. Nah, 4. Berapa banyak mahasiswa kita mau? 4. Akan 4 nanti selanjutnya dijalankan. Ada perintah selanjutnya, yaitu untuk tinggi mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk untuk memasukkan data ke dalam list. Supaya data diingat, dimasukkan ke dalam list. Maka ada tinggi MHS dengan tanda kurung siku. Print input tinggi. Nah, kita coba run ya. Kita coba run. Salah. Ini tidak boleh ada spasi karena tidak ada tanda titik 2. Banyak mahasiswa, kita buat 3. Kita lanjut dengan ini, perintah input tinggi mahasiswa. Pertama, ada karena kita menginput tadi banyak mahasiswa itu 3, maka akan ada hasil ini untuk input tinggi mahasiswa ke 1 sampai dengan ke 3. Kita coba 1, 2, 2 untuk yang pertama, 1, 2, 1 untuk yang kedua, 1, 2, 3 untuk yang ketiga. Nah, kenapa ada hasil seperti ini?
karena ada untuk mencari jumlah tadi, jumlah. Dengan print tinggi mahasiswa sudah ada, maka kita cari jumlahnya dari sumber tinggi mahasiswa itu 366. 122 ditambah 121 ditambah 123 itu 366. Rata-rata, cari rata-rata tinggi, sudah ada rata-rata sama dengan jumlah dibagi N. N itu 3. Jumlah 366 sama dengan 122. Rata-ratanya itu 122. Lalu kita disuruh mengurutkan data tinggi secara menaik. 121. Nah, 121 itu angka terkecil daripada 122 dan 123 sebagai nilai list. Maka tentu diurutkan karena ada perintah sort tinggi MHS titik sort print tinggi MHS atau mahasiswa. Ya ini. Oh, sudah kemana? Kita lihat lagi. Nah ini 121, 122 dan 123. Demikianlah penjelasan pada materi mengenai list. Semoga kawan-kawan semua dapat memahami, mengulang lagi supaya lebih paham. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Semoga video ini berguna bagi kawan-kawan semua dan bagi kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam pelajar.